Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping melindungi Mo Qingyun dan menyaksikan dua pria bertarung di depannya. Kekuatan pria berbaju putih dan pria berbaju hijau ternyata setara, dan tak satu pun dari mereka dapat memperoleh keuntungan. Setelah 100 gerakan, kedua pria itu mengayunkan telapak tangan mereka secara bersamaan, dan sosok mereka tiba-tiba terpisah sejauh 100 kaki. Kekuatan mengerikan terus menyerang Chen Ping dan anak buahnya. Namun, Chen Ping menemukan bahwa ketika gelombang kejut menyapu patung hantu jahat di sana, patung itu langsung menghilang di udara. Dengan kekuatan yang mengerikan itu, jika itu adalah gunung batu biasa, ia pasti sudah berubah menjadi bubuk sekarang. Dan pilar yang menjulang ke langit itu pun berdiri kokoh, sama sekali tidak terpengaruh oleh kedua lelaki itu. Ledakan, dua orang yang baru saja berpisah itu bertabrakan lagi. Tampaknya mereka memiliki perseteruan yang mematikan dan tidak akan menyerah sampai salah satu dari mereka dikalahkan. Di sekitar mereka berdua, waktu dan ruang mulai terdistorsi. Kalian berdua, tolong tunjukkan muka padaku dan berhentilah bertengkar. Chen Ping tidak tahan melihatnya lebih lama lagi, jadi dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang yang mengerikan menebas ke arah mereka berdua. Kedua orang itu ketakutan dan tergesa-gesa berpisah untuk menghindari cahaya pedang. Keduanya menatap Chen Ping dengan kaget, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Jika ada kultivator alam abadi kelas 1 lain yang terlibat dalam pertarungan seperti mereka, mereka pasti sudah terkena dampaknya dan sudah mati kehabisan darah sejak lama. Tetapi sekarang, Chen Ping tidak hanya baik-baik saja, dia juga memisahkan mereka berdua dengan satu pedang. Melihat kedua orang itu terpisah, Chen Ping membawa Mo Qingyun dan berjalan ke arah mereka. Tidak berkelahi lagi, sudah kubilang, tunjukkanlah mukamu padaku. Toh, kita semua datang ke sini untuk mencari kekayaan, jadi kenapa repot-repot berkelahi dan membunuh? Chen Ping membujuk mereka berdua. Siapa kamu? Pria berbaju hijau bertanya pada Chen Ping. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa barang siapa mencari kekayaan? Chen Ping tersenyum tipis. Kau adalah seorang abadi yang tersebar di tingkat pertama, namun kau memiliki kekuatan seperti itu. Apakah kau seorang jenius penyendiri dari paviliun Tianyuan? Pria berpakaian putih itu sedikit mengernyit dan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tidak tahu apa itu paviliun Tianyuan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bilang, saya di sini untuk mencari kekayaan, saya bukan anggota paviliun Tianyuan. Kalian berdua, aku adalah putri tertua dari keluarga Mo Qingyu. Mo Qingyun mengambil inisiatif untuk memberitahu mereka berdua tentang identitasnya. Jadi kamu dari keluarga Mo? Pria berbaju hijau itu jelas tercengang. Pria berpakaian putih itu membungkuk dan berkata, jadi Anda Nona Mo. Saya minta maaf atas ketidaksopanan Anda. Yah, sudah takdir kita bisa sampai di reruntuhan ini pada saat yang sama. Mari kita lihat apakah ada bahaya di reruntuhan ini. Jika ada bahaya, kita tetap harus bekerja sama. Jika ada dendam, mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Chen Ping membujuk mereka berdua. Tak seorang pun dari mereka berbicara. Pedang Chen Ping tadilah yang membuat mereka berdua tercengang. Kalau saja Chen Ping tidak memamerkan keahliannya, maka akan menjadi bahan tertawaan baginya, yang hanya berada di alam abadi longgar tingkat pertama, untuk mencoba membujuk dua orang kultivator alam abadi longgar tingkat kelima. Mungkin mereka berdua sudah memberinya pelajaran sejak lama. Jika Anda ingin menengahi dan membuat orang mendengarkan Anda harus memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata. Melihat tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, Chen Ping berhenti memperhatikan dan perlahan berjalan menuju dua patung roh jahat itu. Semakin dekat, semakin kuat perasaan depresi dan ketakutan dalam hati Chen Ping. Namun, melihat Mo Qingyun di sampingnya, sepertinya dia tidak bereaksi sama sekali. Chen Ping tidak tahu apakah dia
Satu-satunya yang merasakan hal ini. Menekan rasa takut di hatinya, Chen Ping membawa Mo Qingyun ke kaki dua patung hantu jahat. Dibandingkan dengan dua roh jahat itu, Chen Ping dan Mo Qingyun sekecil semut. Chen Ping melihat bahwa di bawah patung roh jahat, ada pintu batu dengan ukiran rune misterius di atasnya. Kedua pria itu juga mengikuti Chen Ping ke patung pada saat ini, dan mereka berdiri di belakang Chen Ping. Chen Ping melihat bahwa di bawah patung roh jahat, ada pintu batu dengan ukiran rune misterius di atasnya. Kedua pria itu juga mengikuti Chen Ping ke patung pada saat ini, dan mereka berdiri di belakang Chen Ping. Sungguh rune yang aneh, Chen Ping melangkah maju dan dengan lembut membelai pintu batu itu. Namun pintu batu itu tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba lelaki berpakaian putih itu melompat tinggi sambil membawa kipas lipat di tangannya dan melambaikan kipas itu. Suatu kekuatan besar menyerbu ke arah gerbang batu, mencoba memaksanya terbuka. Lagi pula, tak seorang pun di antara mereka yang mengerti formasi itu, apalagi tulisan rahasia di gerbang batu itu. Dalam situasi ini, satu-satunya solusi adalah mendobrak pintu dengan kasar. Namun, saat kekuatan mengerikan itu menyentuh pintu batu, wajah lelaki berpakaian putih itu tiba-tiba berubah, dan di saat berikutnya dia terlempar oleh kekuatan hentakan yang sangat besar. Tanah mulai bergetar, dan darah perlahan mengalir dari sudut mulut pria berpakaian putih itu. Kau pantas mendapatkannya. Pria berbaju biru itu tertawa pelan. Chen Ping menatap gerbang batu di depannya dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa lingkaran sihir di gerbang batu akan begitu kuat. Dia mampu menangkis serangan dari seorang kultivator kelas 5 di alam keabadian yang tersebar dan bahkan melukai lawannya. Lelaki berpakaian putih itu berjalan menuju gerbang batu lagi dengan wajah serius. Namun kali ini ia tidak bertindak gegabah. Bisakah kau menghancurkan formasi di gerbang batu itu? Mo Qingyun bertanya pada Chen Ping. Di mata Mo Qingyun, Chen Ping seharusnya menjadi makhluk yang maha kuasa. Tentu saja, tidak ada formasi di dunia ini yang tidak bisa aku hancurkan. Chen Ping tersenyum tipis dengan sikap sok, berpura-pura hebat. Pria berpakaian putih itu melirik Chen Ping. Terlihat bahwa laki-laki berbaju putih itu juga merupakan orang yang sombong. Dia baru saja menyerang dan dipukul mundur oleh gerbang batu dan terluka. Jadi kata-kata Chen Ping langsung mengenai harga dirinya. Chen Ping tersenyum dingin dan hendak menghancurkan formasi di gerbang batu. Tetapi tiba-tiba dia merasakan napas yang mengerikan datang ke arahnya. Segera setelah itu, seekor burung api besar perlahan-lahan memotong kekosongan itu. Dengan munculnya burung api, semua orang sedikit terkejut. Dan di atas burung api ini berdiri seorang pria berpakaian indah sekali. Riasannya sangat menggoda dan dia tidak tampak seperti pria maupun wanita. Di samping pria itu, ada seorang wanita bercelana dalam, merangkak di dekat kakinya. Chen Ping menatap burung api itu dengan heran. Itu sangat besar, beberapa kali lebih besar dari kilin api miliknya. Tianqi, kebanggaan tersembunyi dari paviliun Tianyuan. Pria berbaju hijau itu bernapas sedikit cepat saat melihat ini. Mo Qingyun mengerutkan kening, ekspresinya menjadi sedikit aneh, dan dia diam-diam berdiri di belakang Chen Ping. Burung api itu mendarat perlahan di tanah, dan api yang membakar dan merusak udara di sekitarnya. Tianqi dengan lembut membelai rambut panjang wanita di sampingnya, tatapannya menyapu semua orang, dan akhirnya berhenti pada Mo Qingyun yang bersembunyi di belakang Chen Ping, dengan sedikit kejutan di matanya. Kakak Qingyun, kenapa kamu ada di sini juga? Suara Tianqi sedikit feminin. Ku dengar kau pergi ke surga pertama. Aku berencana pergi ke sana untuk mencarimu. Melihat hal itu, lelaki berbaju biru itu pun segera membungkuk memberi hormat. Tuan Tianqi, saya sudah lama mendengar nama agung Anda. Tianqi bahkan tidak memandangnya,
tetapi hanya melambaikan tangannya dengan santai, memberi isyarat agar dia pergi. Lelaki berpakaian putih itu berdiri di sana dengan dingin, tanpa memberi salam sedikit pun, bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Mata Tianqi perlahan bergerak ke arahnya, alisnya sedikit terangkat. "Kenapa, kamu tidak mengenalku?" Pria berpakaian putih itu berkata dengan tenang, "Memangnya kenapa kalau kita saling kenal?" "Oh," Tianqi terkekeh, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya dingin melintas di ujung jarinya. Engah, dahi lelaki berpakaian putih itu langsung tertusuk dan darah mengucur keluar. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia langsung terjatuh. Seorang kultivator alam abadi tersebar tingkat 5 terbunuh seketika oleh kultivator alam abadi tersebar tingkat 3. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, dia sangat terkejut, kekuatan orang ini jauh melampaui alam. Pria berbaju hijau itu berkeringat deras, untungnya dia baru saja menyapa mereka. Tianqi menarik tangannya, seolah-olah dia baru saja menginjak semut hingga mati. "Jika kau bersikap tenang di hadapanku, berarti kau sedang mencari kematian." Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Chen Ping lagi. "Bagaimana denganmu? Kamu juga tidak mengenaliku?" Chen Ping segera mengepalkan tangannya dan menunjukkan ekspresi hormat. "Guru Tianqi terkenal, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Hanya saja aku baru pertama kali datang dan tidak bereaksi selama beberapa saat." Seperti kata pepatah, orang bijak tidak pernah menderita kekalahan di depannya. Sekarang kekuatan yang ditunjukkan Tianqi jelas di luar akal sehat, dan dia juga bisa bertarung di atas levelnya, jadi Chen Ping perlu lebih berhati-hati. Ketika dia tidak mengetahui kekuatan lawan, Chen Ping merasa lebih baik berkembang perlahan. Tianqi mengangguk puas, lalu menatap Mo Qingyun dan berkata sambil tersenyum menyeramkan, "Saudari Qingyun, kamu kembali dari surga pertama tanpa memberitahuku, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Mo Qingyun juga terkejut dengan perilaku Tianqi barusan. Orang ini membunuh orang saat dia sedang tidak senang. Dia terlalu merajalela. Mo Qingyun menggigit bibirnya dan berbisik, "Adot, aku datang ke sini dari surga pertama." "Surga pertama?" Tianqi mencibir, kakak Qingyun memang suka bercanda. "Bagaimana mungkin ada pintu masuk ke reruntuhan di surga pertama?" Mo Qingyun ingin menekankan bahwa dia datang dari surga pertama, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. "Guru Tianqi, kami hanya penasaran, jadi kami datang ke sini untuk melihat-lihat dan melihat apakah kami bisa menemukan beberapa harta karun." Chen Ping tidak ingin orang-orang tahu bahwa ada pintu masuk ke surga tingkat pertama untuk serangan ini. Jika itu yang terjadi, benua Changsuan akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, banyak kultivator tingkat kedua pasti akan berlari ke benua Changsuan tingkat pertama. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti Sister Qingyun?" Wajah Tianqi berubah dingin dan dia menanyai Chen Ping. "Saya." Chen Ping tidak tahu bagaimana menjawab tentang hubungannya dengan Mo Qingyun. "Saudara Tianqi, siapakah wanita di sebelahmu?" Mo Qingyun segera berbicara dan mengganti topik pembicaraan. Dia takut hadiah dari surga ini akan merugikan Chen Ping. "Oh, ini hanya pembantu yang melayaniku. Jika kakak Qingyun tidak menyukainya, biarkan saja dia pergi." Tianqi tersenyum kecil dan menepuk wanita di sebelahnya. Serangan telapak tangan itu langsung membunuh wanita itu, kepalanya pecah. Mo Qingyun sangat ketakutan hingga tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya memucat. Chen Ping juga tercengang, dan ada sedikit kesungguhan dan ketakutan di matanya. Berurusan dengan seorang master tidaklah menakutkan, tetapi berurusan dengan orang gila seperti ini adalah yang paling bikin pusing. Lelaki berbaju hijau itu hampir mati ketakutan pada saat ini. "Siapakah kamu bagi Suster Qingyun?" Setelah membunuh wanita itu, Tianqi tidak menyerah untuk menanyai Chen Ping. "Saudara Tianqi, dia adalah salah satu pelayanku. Aku melihat bahwa dia lahir di keluarga yang sederhana dan wilayah kekuasaannya rendah, jadi aku berpikir untuk menjadikannya seorang pelayan untuk membantuku mendapatkan barang-barang."
Mo Qingyun buru-buru mengikuti Tianqi dan berkata. Tianqi menatap Chen Ping dan berkata sambil terkekeh, "Kamu adalah dewa kelas 1, tetapi kamu benar-benar dapat mencapai surga kedua. Tampaknya kamu memiliki beberapa keterampilan. Apakah Anda punya identitas?" Chen Ping buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya lahir dalam kemiskinan dan tinggal di surga pertama. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba tersedot oleh lubang hitam dan berakhir di surga kedua. Dibandingkan dengan Tuan Tianqi, aku hanya cocok menjadi seorang pelaya." Tianqi sangat senang mendengar apa yang dikatakan Chen Ping. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ruang waktu antara ini dan surga kedua memang sering terdistorsi, dan beberapa lubang hitam muncul. Sepertinya kamu cukup tidak beruntung. Jika bukan karena kebaikan hati saudariku Qingyun, kamu pasti sudah lama meninggal." Seorang kultivator tingkat pertama dari alam Sanxian ingin tinggal di surga kedua. Itu hanyalah mimpi yang bodoh. Pria berbaju biru di samping tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Chen Ping, dia tahu bahwa Chen Ping jelas tidak kompeten yang dikatakannya. Dia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa kuatnya pedang Chen Ping. Terlebih lagi, Chen Ping hanya berada pada level seorang abadi yang tersebar. Jika Chen Ping dipromosikan ke tingkat ketiga dari makhluk abadi yang tersebar, saya khawatir kekuatan ledakannya hanya akan sedikit lebih kuat dari hadiah surgawi ini.